Di apa namanya, diangetin suhunya agak turun soalnya. Suhunya di bawah normal. Berapa? 36,5. Normalnya dia 38. 1, 2, 3, action. Oke, kali ini kita akan interview ke Brandon ya. Kali ini akan bahas kucing Mola. yang sekarang dipelihara ya. Coba Dedek ceritakan nih, dulu waktu pernah ngajuin kucing, peliharaan kucing terus papa tolak ya, Itu yang dari SEA Games ya. Coba ceritakan deh. ceritanya tentang jadinya awal-awalnya saya itu waktu masih kecil, itu waktu masih kelas 1 kan ada kucing lewat. Nah itu saya kasih minum susu, itu kasih minum susu kental manis, tapi udah dicairin. Terus ternyata itunya mau. Nah terus lama-lama dia itu mulai berani masuk ke rumah saya. Terus habis itu saya berencana untuk memeliharanya. Terus habis itu ayah saya melarangnya, tapi saya bersikeras untuk memeliharanya dan akhirnya pun diperbolehkan. Bukan yang itu, yang dulu SEA Games. Iya itu SEA Games itu kan Heli sama Games ya. sama Tayo kan. Iya ya. Yang papa buang ke pasar tuh yang mana? Yang Games. Yang Games. Jadi dulu pernah ceritanya si Dede ini pelihara 2 kucing ya. Iya. Si Games sama si Itu keturunan deh itu. Di Games itu kakaknya Tayo, soalnya dia tuh lahiran duluan, habis itu Games itu dibuang. Terus habis itu Heli beranak lagi. Terus itu ada muncullah anaknya Tayo. Gitu. Yang dibuang yang mana? Yang dibuang ya Games pertama, Sama Tayo dua-duanya. Terus habis itu Heli dibuang. dibuang ke pasar ya. Terus sama kakak dijemput. Terus habis itu Papa bawa kemana? bawa ke pasar, Bukan, yang dibawa ke pasar kan Kantor, dijemput kantor. kakak. kantor. Terus habis gitu papa bawa lagi kan Kantor. ke kantor ya. Terus dibuang di kantor. Nah sekarang dapat izin lagi nih. Coba ceritain kucingnya ini awalnya Jadinya, temuannya dari mana? Ceritanya Dan dia rasnya apa? Jadinya ceritanya gini. Pertama saya ketemu kucing putih yang kalian sudah ketahui semuanya, itu bernama Mola ya. Sudah penonton kalian ketahui itu namanya Mola ya. Mola itu. Jadi tunggu dulu. Nanti kita kan interview nih. Nah nanti cerita videonya kita di belakang kita bikin cerita videonya ya deh ya. Iya. Oke, nah, lanjut. Jadi ceritanya ini. Waktu itu kan Mola itu kan lewat ya. Nah habis itu karena saya mau kasih makan, saya mau kasih makan dia. Saya kan kasih makan itu, kasih makan makanan kucing. Karena dulu kan sempat ya bikin konten kasih makan kucing. Di pasar kasih Iya, makan iya. kucing. Nah, di pasar kasih makan kucing. Nah, itu masih ada sisanya. Saya kasih makan pakai itu. Terus awalnya dia itu sembunyi-sembunyi gitu di kebun. Terus lama-lama dia itu tinggal di kebunnya nenek saya. Terus karena saya kasihan, jadinya saya kasih makan terus. Karena saya niatnya buat melihara, jadinya saya izin ke ayah saya buat melihara kucingnya. Awalnya kucing itu ditolak sama ayah saya karena dianggap kencing di garasi, padahal bukan. Padahal itu mobil ayah saya yang meneteskan cairan oli. Bukan oli, itu apa ya? Apa itu? AC. Ya, itu Air AC. meneteskan air AC. Nah jadinya si Mola itu salah sangkain lah itu, dikira kencing, padahal itu air AC doang yang netes dari mobil. Nah sehabis itu Mola itu diizinkan sama ayah saya untuk dipelihara karena berubah pikiran. Dengan syarat Dengan syarat harus diurus kucingnya.
dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Dan akhirnya kucing itu pun di grooming. Habis itu setelah di grooming dia dibolehkan masuk dan diajak perkenalan ke ruang-ruangan di rumah ini gitu. Dan ternyata setelah grooming beberapa hari kemudian kucing itu timbul malapetaka ya. Iya, timbul bencana. malapetaka. Timbul musibah. Kucing Musibahnya itu apa? sakit panle. Nah, panle itu adalah penyakit kucing. Kena virus panle. Ya, karena virus panle. Panle adalah virus yang menjangkit kucing. Virus panle itu bisa berbahaya kalau tidak dirawat dengan seksama, dengan baik dan seksama. Dia akan Karena cepat itu menular juga ya. Iya, seperti COVID-19, tapi ini khusus kucing lah. Virus panle ini hanya bisa terjangkit sama kucing, tidak bisa terjangkit ke manusia. Entah karena apa, mungkin imun kucing lebih rendah daripada imun manusia kali ya. Ya mungkin ini virusnya kan beda-beda nih. Jadi virus itu yang memang ke binatang ya, ke kucing. Jadi ininya apa? Efeknya gimana? Kucingnya jadinya gimana? Ya udah lanjut. Action. Jadinya cara perawatannya bukan itu. Gejalanya dia itu susah makan. Terus abis itu ini lesu banget gitu. Dia cuman mau diam di satu tempat, terus dia itu muntah-muntah. Kalau muntah, demam juga ya? Iya, demam juga. Muntah itu dia itu kayak ngeluarin suara aneh dulu. Dia itu kayak dari perutnya lah. Dia ngeluarin cairan dari perutnya lah. Itu dia tuh kayak ngeluarin suara aneh itu. Terus habis itu dia mau muntahkan cairan itu seperti dahak. Nah, setelah itu kalian harus segera cek-cek ke dokter hewan ya di sekitar rumah kalian. Karena kalau tidak ditangani itu akan berbahaya bagi kucing kalian. Karena virus panle itu bisa membunuh, kematian ya? Ya, bisa menyebabkan kematian kepada kucing. Bagi kalian yang pelihara kucing terus yang terkena virus panle, segeralah kalian berobat ke klinik atau ke rumah sakit hewan terdekat. Karena untuk mendapatkan perawatan dari obat dokter. Dari dokter ya. Jadi kemarin itu kan si Mola itu dia flu, demam, terus lesu diam, nggak mau makan, terus muntah-muntah, terus cuma air kencing nggak ya. Terus kalau ketemu air tuh dia tuh cuman minumnya dikit aja ya. Terus habis itu langsung tidur lagi. Lemes. Jadi kayak orang kena kena COVID ya. Iya. Kurang lebihnya sama sih. Sama-sama aja. Tapi bedanya COVID-19 lebih susah ditangani daripada virus panle. Jadi kemarin itu dia disarankan untuk dikarantina ya. Dan karena penyebarannya cepat, rencana kan mau disuruh apa kemarin kita mau bukan vaksin kan harus sehat. Kita kan minta di cek opnam ya, dirawat inap kan. Cuma sama dokternya kan ditolak. Karena takut selain penuh, takut menyebar cepat, menyebar atau menularin kucing-kucing yang lain. Akhirnya suruh bawa pulang, karantina di rumah. Terus sambil dimonitor. Ya, nanti konsultasi sama dokter by WA perkembangannya. Kurang lebih berapa lama itu karantinanya? Kurang lebih karantinanya 2 minggu lah. 2 minggu ya. Terus selama karantina diapain aja tuh penanganannya? Menanganinya sih gampang, tapi dengan syarat harus sabar ya. Harus rajin dan sabar. Dan kalian harus sering-sering mendoakan kucing kalian agar cepat sehat ke Tuhan.
Jadi Nah, diapain aja makanan? Cara makannya Jadi gimana? cara makannya itu kalian itu beli ke dokter hewan. Itu kan ada itu apa namanya itu makanan buat kucing yang Makanan sakit. lunak. Iya, makanan lunak. Itu kan lewat makanan itu lewat suntikan. Tapi nggak ada jarum ya. Jadinya makanannya langsung ke mulutnya si kucingnya itu. Langsung itu udah diituin gitu. Di ini ya, Heeh. apa dipakai pipet ya? Dipakein pipet. Terus minum obat juga ya? Minum obatnya juga dipakein pipet. Obatnya apa aja itu? Obatnya obat itu obat muntah, vitamin, antibiotik, sama Obat flu. ya obat flu, Hmm, sama obat pilek juga. Obat pilek juga ya. Mm. Jadi selama karantina dia nggak bisa makan sendiri ya? Dia nggak bisa makan sendiri. Disuapin terus. Ya. Tapi Jadinya- waktu pertama diantar itu dikasih suntik nggak sama dokternya? Iya, dikasih suntik. Dia itu 2 kali di tangan sama di dekat bokong. Itu dikasih suntik. Itu mungkin antibiotik kali ya, buat mempereda virus panlenya. Iya. Dia Terus kemudian Setelah- kemarin itu kan hari ke berapa ya? ada berapa? Ketiga ya, Ketiga. lemes gitu kan. Mm. Terus kita maksa mau minta rawat inap, ternyata ditolak lagi kan? Ya, ditolak Ditolak. Terus akhirnya kan dirawat di di rumah. Di rumah. siapa aja yang rawat di rumah? Ya, yang rawat sih aku, terus kakak sama ibu aku. Jadinya mereka berdua itu ngasih makan sama ngasih obat, terus sama papaku sama ayahku. Terus Nah, jadinya aku cuman ini buat kalau mau kasih makan atau mau kasih obat atau antibiotik, jadinya aku hanya bertugas untuk membawakan tisu, jadinya biar tidak berceceran. jadi nggak berani ini ya? Jadi nggak berani ngasih makan sendiri ya? Takut digigit Berani ya? sih, pernah sih. Iya, tapi cuman sedikit tuh. Nggak Soalnya bisa ya? ngambil suntikannya itu susah banget. Iya, Jadinya iya. licin banget itunya makanannya. Terus sama dokter dikasih saran apa supaya timbul ini apa kucingnya itu timbul semangat ya? Jadinya sering diajak ngobrol. Habis itu sering dikasih doa. Habis itu jadinya walaupun kucing tidak mengerti bahasa kita, tapi kucing itu tahu gitu. Dia jadinya kamu itu nyemangatin dia, menyemangati kucing tersebut buat sehat dan sembuh dari panle. Jadi kucing itu tambah semangat dan dia berusaha sembuh dari panle. Dan beberapa minggu kemudian, Contohnya gimana tuh kasih semangat? Udah minum dulu, Contohnya- minum dulu. Dede minum dulu. sebentar dulu ya. Wah. Oke. Dia kasih semangat. Contohnya gimana? Contohnya seperti ya kalian bicara, ayo sembuh gitu. Ya contohnya nama kucing kalian Tono nya. Ayo Tono, sembuh Tono. Gitu. Terus jadinya kalian sering-sering lah ajak ngobrolnya, jadinya biar itu kucingnya semangat juga. Walaupun kucing itu nggak ngerti bahasa kita, tapi dia itu tetap masih bisa mendengar. Disuruh berjemur nggak? Tidak. Nggak. Tapi kalau kucing kalian suka terang sih tergantung hobi kucingnya. Kucingnya itu suka terang atau suka gelap gitu. Terus Kalau tidurnya perlu diselimuti nggak? Dia nggak mau ya Nggak dimasukin. usah. Jadinya kucingnya itu perlu di tempat yang anget dah, seperti di bawah meja atau di atas bangku itu. Itu ngumpet di bawah mobil terus itu. Itu dingin banget. Tapi kemarin sudah dibeliin kandang ini ya, Dia nggak malah mau tidur di situ ya, nangis terus ya. malah nangis terus, malah ngeong-ngeong mulu. Jadi kandangnya nggak guna juga ya dibeli ya. Iya, tapi tergantung kucing kalian juga sih. Kucing kalian itu suka sama kandang atau mau bebas atau mau jalan-jalan aja gitu. Tergantung kucingnya. Jadinya kalian itu harus membolehkan hobinya. Contohnya jangan dipaksain. Kalau
dia itu mau mainnya itu di tempat gelap. Contohnya itu di kamar yang tempatnya yang mati ya lampunya. Itu jadi kalian itu jangan paksain kucing kalian biar dia ini sendiri melakukan halnya sendiri itu. Jadinya jangan dipaksain main dalam masa penyembuhan. Masa sehat juga jadi paksain main juga sih. Oke, terus selama masa karantina 2 minggu itu kan kucing udah mulai ini ya, Udah mulai ada perkembangan perkembangan ya, udah mau makan makan sendiri kan, minum, terus udah mau Ya jadinya minumnya itu jangan lupa, jadinya minumnya itu sedikit aja ya, makasihnya sedikit aja. Terus habis itu di pipetnya itu minum air minum, disuapin juga. air minumnya biar dia enggak jadi dia nggak tenggorokannya kering. Jadi dia mulai imunnya udah naik, terus apa? Dia udah mulai sehat ya kan? Terus kapan kontrol terakhir? Kontrol terakhirnya itu Setelah 2 minggu itu ya kontrol. waktu hari ke 13 tuh. Itu waktu subuh atau pagi-pagi ya kan bangun. Nah ternyata Mola itu ada kemajuan, dia tuh mau makan sendiri sekarang. Tapi walaupun dikit-dikit sih, tapi kalian itu juga kudu harus suapin dia juga biar obat sama antibiotiknya habis gitu. Udah obatnya habis, selang berapa hari itu dibawa ke dokter lagi ya, dicek. Dicek. Terus kata dokter apa tuh di sana? Nah kata dokter itu dia saranin buat jangan di tempat gelap dulu. Jadinya katanya itu ini udah mau sembuh. Jadinya jangan di Pertama kali ditimbang ya? Iya ditimbang dulu. Naik. Iya itu naik 1 kilogram atau setengah kilogram. Terus abis itu nggak boleh ini apa di tempat gelap itu, nggak boleh di tempat dingin. tempat dingin ya. Contohnya kayak kamar mandi. Itu sih waktu itu Mola pernah melawan tradisi kucingnya, yaitu takut sama air. Mola dulu itu melakukan hal yang aneh, yaitu contohnya tiduran di kamar mandi. Sukanya malah di air ya. Malah melawan tradisi suku kucingnya. Mungkin ini apa, badannya kan panas. Dia Jadi mau cari tempat dinginin. yang dingin gitu ya. Lalu Jadinya terlalu panas. kalian harus sabar lah, jangan dimarahin kucingnya. Karena kucing juga nggak bakal ngerti kalian ngomong apa. Jadinya kalian kalau kucingnya tidur di tempat-tempat yang dingin, kalian sajalah itu ngangkat kucingnya terus digendong tempat yang lain. Jangan takut, soalnya kucing waktu kena virus Panley itu lemes jadinya. Jadi dia itu nggak bisa ngapa-ngapain. Itu dia tetap bisa melawan, tapi dia itu tidak bisa melawan dengan sepenuh tenaga karena dia terkena virus. Ada ini nggak saudara atau teman atau yang ketemu pasien di dokter itu yang kucingnya sampai meninggal gitu ada? Ada. Kemarin itu loh yang apa di Iya si ada. si Iya, mbak-mbak itu yang kucingnya mati yang 2 kucingnya ya? mati 2. Terus saudara Dede ada nggak? ada kucingnya itu mati 2. Itu katanya kena virus, tapi belum diceritain itu virus apa. Oh iya, tahu kena virusnya itu gimana caranya? Tahu kena virusnya itu di tes PCR, tapi kayak manusia. Kayak manusia, bukan PCR, bukan. di apa itu? Tes Swab ya? di swab. Di swab. Cuma ngambilnya dari mana itu? Dari bokongnya. Jadinya maaf ya. Anusnya ya. Maaf dari lubang anusnya. Jadinya maaf ya. Jadinya dimasukin gitu. Tapi itu yang ngelakuin dokter, bukan kalian ya. Tenang aja jadinya.
Terus hasilnya positif. Terus hasilnya positif. Kalau hasil udah negatif berarti kalian kucingnya udah sehat. Dah. Jadi kayak sekarang kondisi Mola seperti apa, Dek? Sekarang kondisi Mola sih ini, dia itu sudah sehat, tapi ada ini lain, ada musibah lain. Apa itu? Yaitu Mola sekarang udah puberti, dia mau nyari kucing lain, mau Musim kawin ya? Jadi mau kawin. galak ya dia? Jadi dia galak, nyakar orang. Waktu itu pas mau di grooming itu ada salah satu pegawai yang dicakar tangan itu sampai berdarah itu. Karena dia ini ya, Karena mau dipotong kuenya si Mola. musim kawin jadi dia galak, minta keluar terus ya dari rumah ya. Rencananya sih Mola mau dikebiri. Bagi kalian yang nggak tahu kebiri itu apaan, itu kebiri itu jadinya kucingnya itu kalau udah dikebiri itu jadinya mau kemauan buat kawinnya itu jadinya udah hilang. Itu Kalau dikebirin diapain? di operasi itu. Apanya? Maaf, jadinya ini jantan ya, bukan Telur. betina. Kalau betina sih dia sih ini aja, Di steril. dia aja jadinya betina sih nggak ada yang namanya kebiri ya buat kucing betina. Kalau jantan mah ini maaf, jadinya 2 bolanya itu dipotong katanya sih, tapi saya juga nggak tahu soalnya Mola belum dikebiri, tapi rencananya mau dikebiri. Masih cari informasi ya. Jadi Kalau betina diapain? Betina sih kayaknya nggak dia apa-apain deh. Di steril. Steril. Biar nggak hamil lagi. Jadi kandungannya kayak manusia aja deh. Oh, Jadi di steril. ditutup ya ininya apa? Rahimnya itu. Ditutup pakai solasi. Jadi rencana kebirinya belum tahu ya. Jadi Udah belum biarin aja. tahu, kita harus cari informasinya dulu. Rencana sih itu Mola mau dikasih teman. Itu kan saya kan pernah nemu kucing jantan itu warna hitam. Nah itu dia itu numpang lewat itu. Nah rencananya ayah saya sama saya itu mau ngerawat kucing itu karena mau dijadiin temannya Mola. Kasihan Mola Ternyata itu kesepian, ternyata itu kucing tetangga. Tapi saya bingung, nggak dirawat ya. nggak dirawat, kayak Oke. kayak bulunya berantakan, matanya luka, ininya ada luka-lukanya, itu kayak preman banget loh. Kayak preman kucing gitu. Kasihan itu. Kasihan. Mainnya di pasar lagi ya. Ya ternyata orang itu yang melihara kucing hitam tersebut itu lagi jalan-jalan ke Bandung. Jadinya nggak bisa ngerawat kucing tersebut karena dia nggak punya kargo kucingnya. Tapi kan kalau iya juga sih, mungkin kalau naik umum kan nggak bisa dibawa kucing. Iya, mau dilarang tadi. Dilepas ini ya, kasihan juga sih. Jadi kalau sekarang Mola udah sehat ya, Dek? Udah sehat. Tapi masih minum obat ya? Masih buat abisin obatnya. Minum obat apa? Obat flu. Sekarang obatnya apa? Cair atau pil? Pil sih. Langsung diminumin. Jadinya mulutnya itu diginiin dulu, terus habis itu langsung plek gitu. Jadi harus cepat. Jadi harus gini langsung gitu. Yang ngelakuin siapa? Yang Kalau di rumah? ngelakuin ya biasanya kakakku, soalnya kakakku itu yang paling deket sama si Mola. Kalau kamu sebenarnya sih masih udah deket apa masih takut-takut? Ya udah deket sih, tapi Molanya aja itu yang pergi-pergian mulu. Oke, action. Oke, gini, kebiasaan rutinitas apa kalau kita pelihara kucing nih? Jadinya Dari kebiasaan- pakannya, terus kebersihannya, itu apa aja nih yang Jadinya- biasa Dedek lakukan? yang biasa saya lakukan. Biasanya Mola sih dikasih makan bot sama Whiskas tuna.
Tapi itu tergantung kucing kalian juga sih. Kucing kalian itu suka keringan atau suka ini Basah. makanan basah, atau enggak kucing kalian itu suka dua-dua, ini keringan sama basah itu dicampur gitu. Itu tergantung kucing kalian juga sih. Terus minum, Terus dikasih itu steril. dikasih minum, Minuman putih, air putih biasa. dikasih air putih. Dia biasanya minumnya itu di toilet. Toilet jorok amat. Bukan gitu kan, dekat pintu WC ya kan. Nah itu ada gayung warna hijau tuh di depannya. Terus habis itu dikasih air, itu jadinya dia itu minumnya di situ. Nggak mau di depannya. Dia nggak mau di bucketnya, nggak mau di gentongnya itu. Tempat makannya dia nggak mau. Tempat makannya dia Dikasih nggak air mau, dia abaikan. Cari tempat lain minumnya ya. Sekarang kebiasaan aneh malah sih ini, dia tuh sering tidur di bawah mesin cuci. Kan tempat mesin cuci itu kan di rumah saya ini kan itu ada meja, terus habis itu mesin cucinya di situ. Nah malah duduk di situ, nggak tahu kenapa, mungkin karena di situ adem kali ya. Itu kayak upik abu. Upik abu itu apaan? Upik abu itu yang Cinderella itu, jangan diperbudak sama ibu tirinya, sama kakak tirinya. Ya yang pastinya kalian udah tahu lah ceritanya lah. Terus tugas Dedek yang rutin apa tiap hari, harus apa? Harus kasih makan dia, harus ngecekin, harus nambahin air di gayungnya warna hijau. Terus habis itu harus nambahin makannya. Selain makanan dan minuman apa yang harus diperhatikan? Ya ini kasih Apa? sayang mola itu. Apalagi ada lagi? Oh gitu. Jadinya saya ini harus ngebuang pupnya mola. Oh maaf. Jadinya saya ini harus buang pupnya mola. Jadinya saya buangnya itu itulah di kebun nenek. Pupnya di mana pupnya? Dia Di bawah enggak, di kembang soalnya. ada itu tempat nggak khusus dia gitu? ada. Kadang-kadang saya ini Enggak, di tempat khususnya apaan? Nya dia di mana? pupnya Pupnya di mana? Pupnya itu di kendi warna hijau itu. Kok kendi apa namanya itu? Ini pot warna hijau. Kotak loh. Kotak. Yang ada pasirnya itu loh. Oh iya itu pasir box gitu kan. Nah pasir box itu pas udah mohon maaf Tiap pup hari sama kucing. Nah jadi saya itu mohon maaf, saya buang pupnya mola itu di kebun nenek saya itu saya itu buangnya itu di tanamannya. Soalnya mohon maaf, pupnya si mola itu bisa buat pupuk. bisa buat pupuk tanaman. Itu juga bermanfaat juga buat tanaman. Terus pasirnya diapain? Pasirnya dijemur karena biar tidak ada bakterinya. Juga itu pernah tuh sarang mohon maaf, tempat pupnya si mola itu didatengin laba-laba. Nah itu laba-labanya saya usir lah itu. Akhirnya itu laba-labanya saya buang ke kebunnya nenek saya. Itu pasirnya harus penuh atau gimana itu? Kalau Ya pasirnya nggak usah penuh-penuh banget sih, tapi harus dalam lah seenggaknya. buat ngubur itu ya. Buat Pupnya dia kubur. Kalau Dikasih pasir wangi itu. enggak, Ada juga yang rasa apel bunyiinnya. bukan rasa. Rasa aroma. apel. Iya, aroma apel. Jadi Udah terus ini kucingnya mau dipelihara terus atau gimana rencananya? rencananya sih kucingnya ini mau dipelihara terus karena mola ini udah saya anggap seperti adik saya sendiri. Iya. Nah, nanti kan rencananya kalau udah sehat, benar-benar sehat, harus diapain? Mau dikebiri, tapi sekarang Enggak cari dong, harus divaksin dulu. dia vaksin dulu, jadinya biar kekebalan imunnya itu tambah kuat, tambah tinggi. Terus habis itu dikebiri, tapi sekarang dicari-cari info dulu sih
kebiri itu bahaya atau enggak gitu. Ya. Terus ini ya nanti setelah interview ini nanti kita sambung dengan ini ya, dengan video dari dia sakit terus dibawa ke dokter sampai dia sehat ya. Nah, oke, interview kali ini kita akhiri, nanti kita lanjut dengan video keseharian dari si Mola ya. Foto-fotonya. Oke, makasih. Jadi tetap apa namanya, mau sayang sama binatang, terus tanggung jawabnya tetap jadinya pelajaran dari video ini adalah kalian itu harus menyayangi binatang. Jadinya itu kalian itu kalau binatang kalian sakit, hewan peliharaan kalian sakit, itu jangan dibuang. Itu malah tersiksa, malah sampai tersiksa gitu. Jadinya itu anggap aja itu ujian dari Tuhan gitu. Tapi harus punya tanggung jawab. Jadi harus bukan masalah kesenangannya aja yang lucu, kucingnya atau binatang peliharaan lucu. Jadinya harus punya tanggung jawab. Jadinya merawat hewan peliharaan itu tidak senang, tidak gampang. Karena itu banyak tanggung jawabnya. Kalian harus ngisi makannya, harus beli pakannya, itu terus harus buang pupnya, terus kalian harus ngecek kesehatannya, badan dan lain-lain. Oke, nanti kita lanjut dengan videonya ya. Ya. Thank you. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah setengah jam nih. Are you all my personal dreams? Nih ya, ini si Mola lagi diobatin pakai salep. Jadinya dia itu luka abis bertarung dengan kucing lain. Ambil itu makanannya deh. Sebenarnya. Ini yang di sana. Iya. Nih tuh ya. Jadinya si Mola itu maunya cuma pergi-pergi doang, nggak mau diobatin dia itu ya. Iya, kamu mau diobatin dulu. Nah ini makannya ya. Tuh ini makanannya. Mola, ayo diobatin dulu. Ayo makan dulu. Obat, ini diobatin dulu. Nah, anak baik, anak pinter. Nah itu gimana tuh? Dia nyelip di balik motor. Awas anak knalpot, awas anak knalpot. Nah, makan dulu. Diobatin dulu ya mulai ya. Habis itu kamu bakal makan ya. Diam mulai ya. Udah makan. Lagi di syuting ini. Ya lu kaget jangkrik. Bersihin. Kamera fokus, oke. Nah, ada ini sampai.
Itu salepnya ya. Ini salepnya namanya gentamicin nih. Jangan masuk. Mola. Astagfirullahalazim. Dia ambilin gantungan ya. Oh, lagi ngesut ya kamu ya. Udah diobatinnya. Nih, Udah kuping. belum? Udah. Yang rata tuh kan. Udah rata. Tuh, dia keliling. Traveling. Makasih. Nah. Kupingnya belum. Ayam. Kamu kucing. Kucingnya si Yuki tato. Kamu udah makan belum? No. Jangan kesini dulu ya. Udah mama belum? Ya udah mama dulu sana. Kamu mau apa? Kamu mau apa? jangan dekat-dekat. Katanya Brandon, kamu namanya Yuki. Yuki artinya salju karena kamu putih seperti salju. Takut ya? Mana? Itu ini ke kaca. Mana? Sini. Mana? Ini tono aja deh. Jangan. Ton. Mola. Enak. Ton. Jangan. Papa dia lagi proses pengenalan loh ini. Tono. Papa jangan. Bapak nyamuknya itu Mola namanya. Halo guys, hari ini kita akan membawa kucing peliharaan saya. Ini bernama Mola ya. Nah, dia ini ceritanya sakit guys. Dia ini sakit panle. Nah, panle itu bagi kalian yang belum tahu ya, panle itu adalah penyakit. Itu sama kayak corona lah, tapi itu versi hewan, buat hewan itu. Jadinya penyakit panle ini hanya bisa menyebar sesama kucing ya guys, nggak bisa menyebar sama manusia. Nah, sekarang kita bawa dulu, nggak juga ya. Cakep. Nah, Masuk ya. mana masukinnya? Di belakang. Mas. Ya sabar ya Mola ya, kamu bakal sembuh. Iya sabar ya. Kita akan membawa si Mola ini ke dokter karena penyakit panle udah parah banget sampai dia itu nggak mau makan. Dia tuh kalau mau disuruh makan langsung ngumpet-ngumpet nggak jelas gitu. Nah, kita ini mau rawat dia ke dokter itu, ke rumah sakit hewan. Iya. Tuh, lihat tuh si Mola tuh, nyong-nyong gitu. Sabar ya Mola ya. Sebentar lagi kamu akan dibawa ke dokter. Ya. Kita sudah berada di Smile Pet ya. Nah. Ya, sabar. Ayo ambil buruan, panas. Iya, panas kok. Sana. Iya, sabar ya Mola. Sering nggak lihat dulu.
Udah masukin biar nggak kepanasan. Sini aja. Taruh sana. Oh, antri. Kita sudah sampai di rumah sakit hewan. Ya, klinik hewan nih. Ini namanya Smile Vet. Ya, sabar ya Mola ya. Kamu bakal sembuh nih di sini di Smile Vet ya. Mau rencananya kamu ini mau dirawat di sini ya, Mola ya. Rawat inap ya. Mola? Sepertinya dia udah pingsan. Enggak itu. Oh, dia udah. Dek, jangan duduk di bawah, Dek. Iya. Ini Mola ya. Oh, halo Mola. Kamu hari ini mau dirawat inap. Tuh, Mola. Di belakang kamu, di depan kamu ada kucing lain tuh. Tuh, Mola. Nah, di dalam sini ada kucing lain ya. Ya, kurang kelihatan ya. Kurang kelihatan. Pokoknya di situ di dalam itu ada kucing ya. Itu sahabat kamu Mola, ya. Mola sekarang udah mulai anteng guys. Tadi dia ngeong-ngeong mulu di jalan. Saya di rumah harus coba di diangetin suhunya agak turun soalnya. Suhunya di bawah normal. Berapa? 36,5. Normalnya dia 38. Nggak boleh di lantai kali ya. Tidurnya di lantai. Oh, Ngumpet. Soalnya pas dia disuruh tidur di bantal, pas dia udah tidur di bantal, dia malah pindah lagi di lantai. oke. Itu gimana dok? Gak apa-apa. Kalau bisa emang di kandang. Kalau kucing mah nggak akan mungkin disuruh kandang, di kandang terus nggak mungkin. Dia pasti akan jalan-jalan. Makanya lebih baik di kandang, jadi dia tempatnya terbatas, maksudnya ruang lingkupnya kecil. Iya. Makanya berapa kali sholat? Boleh beberapa kali, 5 kali boleh. Kalau dia mau. Enggak ada. 5 kali mas boleh. 5 kali. Tapi caranya gitu ya kayak gini gitu ya. Ya di ember. Masuk. Ini Dek. Udah Dek. Ngomong kamu. Udah sini dulu. Kamu ngomong loh. Jadi nggak perlu dirawat gitu loh. Sini. Ya. Nah gini guys, jadinya si Mola ini, jadinya dia itu ternyata nggak usah dirawat guys. Ini si Mola ini udah mau mulai pulih gitu. Nah jadinya karena itu rawatnya penuh, jadinya Mola itu nggak jadi. Tapi kata dokter ini Mola ini udah mau sembuh gitu. Langsung. Ya. Nah sekarang kita pulang. Dek. Oke deh. Nah, Mola, kamu sehat ya Mola ya? Ini nggak jadi dirawat ya? Hah? Nggak Baik. jadi dirawat. Mola karena itunya penuh. Jadi takut ketular yang lain ya? Nah, jadinya si Mola ini kata dokter flu-nya udah rada
Udah hilang. udah mulai sembuh ya. Udah mulai sembuh. Jadi perlu dikasih semangat ya. Perlu dikasih semangat guys. Jadinya. Ini perlu diangetin, suhunya turun ya. Harusnya 38, dia 36 ya. Terlalu dingin. Jadi Udah. Mona itu nggak boleh terlalu dingin, terlalu panas. Dadah dulu deh di kamera. Udah. Dadah Mona. Mona. Udah ya, pulang ya. Hari ini Mola akan Kamu dibawa diam aja situ. ke klinik Smile Vet. Kenapa? Karena perilakunya tidak wajar, dia sering Duduk situ. menyendiri. Dia sering menyendiri dan kadang-kadang marah-marah sendiri. Jadi kita bakal cek apa masalahnya atau apa masalahnya, terus kita bakal cek itu udah selesai atau belum. Ya, sabar ya Mola ya. Jadi sebelumnya si Mola Jadi sudah diduduk dulu. Jadi sebelumnya si Mola Sini kamu sayang. Jadi sebelumnya si Mola itu terkena panlek. Duduk sih. Atau Coba panlek. ulangin. Jadi sebelumnya Mola itu terkena panlek atau panlekopenia. Panlekopenia Ayo itu kita- apaan? Coba cek di Ayo Google. kita- Panlekopenia itu apaan? Ayo kita tanya ke Google Translate. Apa itu virus panlek? Menurut Wikipedia, panlekopenia kucing adalah infeksi virus yang menyerang kucing, baik kucing liar maupun peliharaan. Nah, di sini di infonya panlekopenia adalah infeksi yang menyerang kucing, itu kucing liar atau kucing peliharaan. Penyakit ini disebabkan oleh parvovirus. Kucing merupakan kerabat dekat parvovirus. Parvovirus anjing tipe 2 dan enteritis cerpelai. Penyakit ini sangat mudah menular dan dapat membunuh kucing yang terinfeksi. Jadi gejalanya apa dek kemarin dek? Gejalanya dia itu muntah-muntah, lemas, Susah makan ya? Susah Nggak makan. mau makan ya? dia susah makan. Pilek. Kalau ketemu air itu dia itu cuma minum sedikit doang. Betul. Nggak mau makan ya? Ya. Hidungnya leler terus ya? Jadi hari ini kita mau cek ke Dokter, apakah dia dokter. itu udah sehat Apakah atau sudah belum? sehat atau belum? Ayo kita cek. Let's take a look. Nah, sekarang kita masih dalam perjalanan ya. Kita mau ke klinik Smile Vet guys ya. Di sini kita lagi di dalam mobil. Nah, Mola lagi di belakang situ ya. Nah, jadi saya ini mau cerita tentang Mola ya. Saya temunya di mana, gimana saya kasih namanya gitu ya. Nah, pertama saya ini nemuin Molanya itu di kebun nenek saya. Dia itu awalnya kan itu hanya kucing liar yang saya kasih makan. Nah, lama-lama karena saya seringan kasih makan, dia jadinya tinggal di kebun saya. Di kebun emak saya. Bukan ini kebun nenek saya tuh. Nah, karena itu kasihan, karena kucing yang coklatnya ini kehujanan atau kelaparan gitu, jadinya saya pelihara aja guys. Nah, awalnya ayah saya ini tidak mengizinkannya, tapi lama-kelamaan dia malah jadi berubah pikiran. Dia jadi mau melihara kucing ini, dan kita mengusulkan namanya awalnya itu Yuki. Yuki artinya salju karena dia itu seputih salju. Dan saat tahu bahwa kelaminnya jantan, jadinya nama Yuki itu nggak cocok. Terus saya itu ganti nama jadi Mola. Nah, karena bulunya seputih, karena bulunya putih banget ya, tapi agak kecoklatan dikit, jadinya saya kasih nama Mola itu Mola Cream. Jadi gitu ceritanya. Nah, sekarang saya ini baru tahu itu Mola itu sakit panlekopenia. Ya, bagi kalian yang nggak tahu, kalian bisa
itu kan ini saya anggap itu flu biasa, ternyata itu panleukopenia. Nah jadinya itu awal-awalnya itu mulai itu flu-nya nggak terlalu parah, jadinya karena saya nggak tahu itu panleukopenia, jadinya saya mandiin aja. Terus akhirnya flu panleukopenianya jadinya memarah, jadi tambah parah. Nah awal jadinya kayak gini deh. Nah terus habis itu molanya itu saya bawa ke ini klinik Smile Vet, dan saya dikasih obat, dikasih cara perawatannya. Dan awalnya sih agak susah kasih makannya, harus pakai suntikan. Tapi karena bantuan kakak saya yang sering kasih makan, jadinya lama-kelamaan karena sering dikasih makan, jadinya mola pun sembuh. Nah, Sekarang kita mau cek keadaannya si mola, karena si mola keadaannya udah lumayan baik. Dia udah udah membaik, bersinnya udah kurang lagi, bersinnya udah jarang-jarang. Tapi itu sifatnya guys, jadi dia itu cuek gitu. Awalnya waktu sakit Ya awalnya waktu sakit dia itu kayak deket banget sama kita, terus lama-kelamaan pas udah sembuh dia itu kayak jadi cuek gitu. jutek. Nah, ya jutek dan cuek gitu, jadinya kayak pendiam gitu. Nah, karena aku khawatir dengan sifatnya, jadinya aku memutuskan untuk konsultasi ke klinik Smile Vet. Kalau udah sembuh total, kita mau ajak mola camping. Nah, ditunggu ya guys kontennya ya guys. Ditunggu ya guys konten campingnya. Let's take a look. Ayo. Oke, sekarang kita sudah sampai di klinik Smile Vet. Juga kamu mola. berat ya? Ya udah jalan dulu. Nah, Itu itu. Smile Vet. Beratan dia. Berat ya, Dek? Mana sini aja, lewat sini. Nah, di sini kita sudah sampai ke kliniknya. Yang kencang ngomong nggak jelas. Ada tulisan dorong ya. Kita dorong aja. Teman itu no. Ada dokternya ada. Sana. Hah? Itu nih. Itu dokternya. Ya. Saya mau ngecek mola. Ah, Terus ini dia itu udah sembuh belum? oke. Karena dia itu udah jarang bersinnya, udah lahap makannya. Tuh, tapi perubahan sikap yang drastis yaitu Itu. jadinya dia itu kan awalnya pas sakit itu kan kayak deket banget gitu, minta dielus-elus. Oke. Nah sekarang dia itu kayak penyendiri gitu. Masa? Iya, penyendiri, dia tuh sering dibawa mobil. Oh. Ya, ntar dicek dulu. Iya pak. Yang gede ada nggak ya? Cuma dari berat badannya naik setengah kilo, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terakhir pas sakit dia 3,3 kilo, pas hari ini 3,5. 3,5. Gitu. Mana? Itu ada teman kamu. Sama ya? Sama. Itu ada teman kamu. Kalau selama gejalanya nggak ada sih harusnya udah baik ya bu. Gitu. Kita pernah dapat panle juga, kita tes hari pertama kita tes positif, terus membaik, pas pulang kita tes lagi negatif. Jadi 50 kilo. Itu udah 45 Santul. hari lah. Jadi mana lagi di tes. Terus 11 hari. Ada teman kamu. Buknya udah bagus bu. Iya, banyak Iya, ya. iya.
Yang udah nggak muntah. Udah enggak. Udah enggak. Cuma sesekali aja Sekali. pilek ya deh. Iya. Oh. Pakai peluket. Bersihin. Sesekali aja nggak sering. Oke, bagus. Suhunya udah normal. Oke kok. Oh, oke. Nah, tapi gimana tuh perubahan sikapnya tuh? Kenapa? Jadi dia itu sering menyendiri gitu. Kau mungkin mau nyari pasangan. Iya. Ada aki-aki ada. Aki-aki. Cari pasangan. Enggak, ini belum kok. Ini masih produktif dia. Perkiraan umur berapa itu ya? 3 tahun ada ini. 3 tahunan ya? Oh, matanya bagus biru. Itu kulitnya deh. Ya, mana? Ini kulit ininya. Udah mulai Iya. tumbuh. Itu Pakai salep ini biasa pakai salep gentamisin ya. pakai salep Gentamisin. gentamisin. Oke. Ini salep. Apakah bisa Boleh. numbuh lagi atau Nanti ini dibantu dimandiin. Tapi belum bisa, kayaknya masih pilek ya enggak? Kayaknya Enggak sih, seminggu lagi sesekali. kali ya? Ya boleh. Seminggu lagi dek baru di grooming dek. nggak apa-apa dok pakai ini gentamisin? Boleh, nggak apa-apa bu. Karena luka-luka garukan kayaknya, bukan apa? Bukan jamur ya? Itu melahirnya di sini dok. Iya pak. Ini lucu ya. Nitip lahir ya? Kenapa? Enggak, memang bukan nitip, memang habis dioperasi, itu operasi mata, terus dirawat di sini dan pas dioperasi Kondisi mata hamil ya? kondisinya udah hamil. Kemana? Teman-teman mana? Dede kan mau ya nanya sama Pak Dokter ini cara menjinakkan itu. Oh iya Pak Dokter. Iya. Saya mau nanya cara menjinakkan kucingnya ini gimana ya? Jinakin gimana? Jinakin? Ya itu pergi-pergian mulu gitu. Dikebiri kalau dia karena kan jantan pas birahi dia mau nyari betina, kalau di rumah nggak ada betina dia nyari betina di luar, makanya dia mau keluar terus. Kalau dia nggak mau keluar nyari betina ya dioperasi untuk dihilangkan rasa birahinya. Dikebiri ya? Ayam. Ayam. Hilangkan rasa dia untuk apa namanya? Birahi. Untuk nyari. Mola. Mona jangan gitu. Oh marah. Ini untuk flu-nya, untuk bersihnya, ini mau diterusin obat dulu atau mau diobservasi dulu di rumah? Mau ditambah obatnya? Oh iya. Malam ya tiap malam dikasih vitamin B kompleks. Udah itu doang. Iya, sama ditambah ini 6 tetes fluket. Oke. Ya kalau misalkan memang nggak membaik sih, saya mau suruh berhenti itunya sebetulnya. Oh, gitu? Berhenti fluketnya. Sepanjang yang saya pernah dapetin banyak kasus yang dikasih fluket itu nggak membaik sih. Gitu. Terusin obat flu-nya aja. Maksudnya? Paling Itu. saya kasih obat. Habis. Ini Iya. ditambahin aja. Iya, Oh, iya. ditambahin. Iya boleh. Gak apa ya? Tapi ini nggak usah lagi Nggak usah, ya? nggak Dok? usah. Nah, Ya. Iya. Oke. Nanti kalau memang lebih cepat bisa langsung dimandiin, nggak usah nunggu seminggu. Iya Pak, kasihan kalau kotor. Aku mau nanya Iya Mau boleh langsung di Pak. grooming. masalah kupilnya itu yang sering Heeh. mengecil juga membesar itu. Oh iya, udah tanyain apa? Grooming nggak terima sih ya, masih lagi ini ya. Masih penuh ya. Gitu aja. Hmm? Oh di sini penuh. Penuh. Hah? Udah, Iya. oke. Di Sekali kalau nggak bisa dikasih di rumah, ada waktu bisa dibawa ke sini kita bahas. Oh sehari sekali ya? Sehari sekali. malam aja. Terserah ibu. Mau malam, pagi, siang, sore. Habis makan aja ya. Ya. Oh, ya, Dok. Kalau sehat, Ya, kalau camping ya. gimana deh? Biasanya kan mama itu kan ini matanya pupil matanya bisa berubah gitu kayak melebar kayak angka 1 gitu. Ya. Terus karena gimana? Apanya? Itu Kenapa? Normal enggak ya? Kenapa bisa begitu? Nah, Jadi itu namanya pupil. Pupil itu kalau di pupil itu bagian mata yang menangkap cahaya. Jadi kalau kita terangin pupilnya, dia akan ngecil. Nah, akan ngecil. Kalau cahayanya nggak cukup, dia membesar lagi. Misalnya gelap, terus kurang cahayanya.
pas pupilnya jadi angka 1 gitu, Hah? itu artinya marah ya? Bukan, itu artinya cahayanya lagi terang banget. Terlalu banyak cahaya ya. Nah, kalau Silau. normal dua-duanya kayak angka 1 lagi terang banget. Silau, Tapi silau. kalau yang bener-bener angka 1 sampai tipis banget, biasanya ada masalah. Dia ada gangguan yang mungkin lebih dari gangguan di mata doang. gitu. Banyak begadang itu kan. Iya. Mantap ya. Tapi kalau dia besar kayak gini, besar kecil itu normal gitu. Diajak Kecuali camping kalau boleh nggak sih, Dok? terusan gitu. Cahayanya terang, cahaya gelap, tapi tetap angka 1, nah itu bermasalah. Gitu. Dok, tapi ini kucingnya boleh diajak camping nggak? Ken, Camping. hilang nggak? Tadi kan dia keluar nyari betina. Nanti diajak camping keluar nggak dia hilang? Kalau di tenda. Kan tadi dia hilang, dia susah mau dipegang kan? Tuh nitip dulu dek. Udah tinggal dulu nggak apa-apa kan? Ini tinggal di sini juga. Oh iya nih. Lalu sama Mama. Tinggal dulu. Mama, ditinggal dulu ya. Baik-baik ya. Ini dede kakak. Pinnya. Dede. Ini udah snacknya. Dek. Snack kucing. Ini yang 17-an itu. Mau 17-an. Terima kasih Bu. Ya, Makasih Dok. iya Pak. Guys, sekarang kita mau jemput si Mola karena tadi kita ini pergi ke pasar dulu. Takutnya Mola kepanasan, jadi kita titipin aja di klinik sebentar. Nah, sekarang udah mau sampai guys. Guys, sekarang kita sudah sampai ya. Udah sampai. Ya, kita nanti kita tanya Jemput ke Mola ya? dokternya apa itu dikebiri ya, sama kita tanya dokternya ya. Itu Buruan. Mau pesan lo. Oh bawain gitu ya. Ngebet sama Andi. Oh iya deh. Ya udah ntar aja. Makasih ya. Ya dek. nah, sekarang kita mau pulang ke Mola ya. Molanya udah ada di sini, tapi karena dokternya lagi sibuk, jadi kita itu nggak sempat nanya apa itu dikebiri ya. Jadi kita nggak sempat nanya pokoknya karena dokter lagi sibuk. Dan ayo kita mau pulang ke Mola. Nah, ternyata Mola penyebab perilakunya aneh seperti pendiam, penyendiri itu karena dia itu mau kawin lagi guys. Jadinya kita ini sebagai pemiliknya, kita ini mau kebirinya si Mola. Jadinya kebiri itu saran dokternya itu Umurnya berapa tahun ya? umurnya si Mola itu masih 3 tahun. Atau dokter itu masih bisa kawin. Coba kita search di Google ya, umur kucing paling tua itu berapa ya. Terus apa lagi ya kata dokter? Apalagi kata dokter, Udah boleh mandi belum ya? Hah? Udah. Grooming. Kata dokter udah boleh mandi, tapi karena kemauan ayah saya jadinya besok aja 1 minggu. Jadinya besok aja hari Senin. Ngabisin obat. Ya habis ngabisin obatnya. Biar nggak gelap lagi. Tuh dek. Ini kita lihat ada kucing Biar liar ya.
Tapi keren nih. Pus, pus, pus. Nih, Tapi kok kayak manusia purba gitu kok. bawa pulang boleh nggak dek? Matanya- Bersihin dek. Matanya luka gitu Bapak ya? Matanya luka. Bawa pulang nggak? Laki-laki tuh Pak. Laki-laki itu ada bijinya. Jadi bawa pulang boleh nggak dek? Kayak Berantem ya? iya sih. Karena itu sama laki-laki. Bilang nanya Mas. Mama, Buka jendelanya loh. Jendelanya buka. Mah, kan ada kucing bagus ya Mas tadi. Kucingnya warna hitam. Kalau di grooming bisa bagus banget kan. Ada sini. Tapi cowok. Yang ada berantem deh. Terus gimana Pak? Boleh nggak? Hah? Boleh. Kita kan butuhnya cewek buat si Mola. Ya, tapi kalau beranak susah. Ya iya. Cowok-cowok nggak apa-apa kali, temenan. Hah? Telepon Wak deh coba. Boleh nggak? Telepon Wak. Kamu telepon sekarang deh. Bulan. Ini si Brandon nemu kucing warna hitam. Tapi cowok. Kalau si Mola cowok, ini cowok berantem nggak nih? Sambil joget-joget. Halo, Wak. Ya, Waalaikumsalam. Jangan ini udah di situ aja kamu. Assalamualaikum. Wak, Brandon mau nanya. Brandon itu kan mau kucing hitam. Kucing hitamnya itu bagus kalau di grooming. Itu kalau kucing laki-laki sama kucing laki-laki itu berantem nggak atau mana bersahabat? Di rumah. Kalau pertama itu jangan dideketin langsung ya. Terus gimana? Jadi kalau misalnya mau dua-duanya itu nanti bisa bersahabat. Tapi sebelumnya itu yang satu yang baru itu dikandangin. Terus si Mola? Yang satu dikandangin yang baru, yang si Mola di luar, yang baru dikandangin. Biar dia nyium-nyium ngedus-ngedus baunya dulu. Nanti kan dia ngedeketin kandang tuh. Ngedeketin kandang, nanti dia ngedes-ngedes dulu. Justru perkenalan itu dari mencium baunya. Kayak gitu. Terus misalnya gini. Anduk atau selimut yang dipakai si kucingnya kita dikenalin ke si Mola. Di ke badan Molain biar dia nyium baunya si hitam. Nanti anduk yang bekas si Mola ke kucingnya hitamin gitu, dibalik. Jadi perkenalannya itu lewat bau. Wah, ternyata Mola itu mau ini Uber. Oh gitu. Kalau misalnya Uber itu suka kabur loh, terus dia suka strike loh deh. Suka menyendiri dia. Berarti dia ini loh, kabur dulu cari cewek. Tapi itu Wak, kalau di Kebiri itu kayak gimana? Ke dokter hewan. Bukan gitu, Kebiri itu dipotongnya apanya? Itunya, telurnya. Itu kasar. Bukan burungnya. Ya udah. Ya udah Wak. Wak, terima kasih atas pemberitahuannya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, ternyata kucing hitam itu saya investigasi dulu, mau dicari tahu dulu itu ada yang pemiliknya atau kagak atau liar dia. Masalahnya dia itu mau dijadiin teman mainnya si Mola. Itu. Let's Jadinya take a look. kita harus si
Masih PR-nya Brandon ya. Jadi ini PR saya sebagai pemelihara kucingnya. Ya udah, see you next time.